Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan mengajarkan kalian untuk cara men-starting engine dan EPU di Airbus 320. Oke, nice. Pertama kita akan nyalakan baterai yang seperti saya tunjukkan di sini, baterai 1, 2 dan external power. Lalu kita akan ngeset di IRS-nya untuk reset ke navigasi. Lalu kita juga bisa ngecek untuk fire emergency systemnya, agar nanti kalau ada terjadi kebakaran dan ada keadaan emergency yang berhubungan dengan api bisa kita tanganin dan kita bisa mastiin untuk apakah ini berfungsi atau tidak. Ya, di sini lalu kita akan menyalakan master switch untuk EPU dan kita switch di gamenya untuk mendisplay EPU agar kita bisa melihat apa yang terjadi di EPU setelah kita nyalakan. Nah, setelah kita nyalakan kita bisa tunggu untuk EPU-nya untuk available. Jadi di sini kita hanya akan menunggu hingga EPU available dan di sini bisa dilihat di game ya, EPU sedang akselerasi dan kita akan menunggu sampai EPU memprovide 34 PSI untuk pressure bleed air. Karena di sini EPU sudah starting dan sudah memprovide 34 PSI pressure, di sini kita bisa move on ke selanjutnya untuk menyalakan EPU bleed di sini. Oh ya, for your information, Electronic Centralized Aircraft Monitor adalah sistem yang ada di pesawat Airbus untuk menampilkan atau mendisplay informasi kepada pilot. Oke, karena EPU sudah memprovide 34 PSI bleed air, kita bisa move on ke starting engine. Di sini kita akan menyalakan fuel pump dulu ya. Di sini ada baris-barisan ini bisa kita nyalain, turn on semua. Lalu kita akan move on ke engine mode selector. Di sini masih normal, jadi kita pindahkan ke ignition atau start dan menyalakan engine kedua. Di sini kita menyalakan engine 2 dulu karena engine 2 memprovide pressure untuk parking brake. Nah, sekarang kita di sini menunggu engine 2 untuk stabilize atau sampai di cam menunjukkan available. Jadi kita di sini akan menunggu dulu ya. Selang beberapa waktu kita akan mengecek iCam dan nah, seperti kalian lihat sini di iCam sudah menunjukkan available, jadi kita akan menyalakan engine yang satu lagi dan seperti tahap tadi kita akan menunggu sampai available atau stabilize. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sequence starting engine dan EPU. Jadi mohon maaf kalau kesalahan, bisa kalian cantumin di kolom komentar apa kesalahan saya di sini. Dan selagi kita menunggu untuk engine 1 stabilize, kita bisa menghabiskan waktu dulu ya. Selagi kita menunggu engine 1 untuk stabilize, saya mungkin bisa menjelaskan dulu bagaimana tahap-tahap untuk starting engine hingga bisa seperti sekarang. Jadi seperti yang kalian tahu, persyaratan untuk start engine kita butuh EPU dan bleed air sudah running. Lalu ketika menyalakan engine master switch, ECU akan mengirim sinyal untuk membuka SOV atau shut off valve. Karena SOV sudah terbuka dan katupnya membiarkan bleed air masuk, maka bleed air akan masuk melewati ke air starter untuk dipindahkan lagi ke aksesori gearbox. Lalu sehabis dari AGB atau aksesori gearbox, maka akan dipindahkan ke transfer gearbox untuk ditransfer dan memutar N2. Ketika N2 sudah memutar dan akselerasi hingga mencapai 16%, maka ECU akan memprovide atau menyediakan ignition. Saat N2 mencapai 22%, maka ECU control melalui FMV akan membiarkan fuel flow untuk mengalir. Lalu ketika N2 mencapai 50%, maka secara otomatis fuel flow akan terregulasi dan ECU menutup starter SOV atau shuttle valve dan memutuskan ignition. Lalu ketika engine sudah melewati itu semua, maka engine akan terstabilisasi di idle. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan bila ada yang ingin bertanya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.